Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya, Adhikara 58 Universitas Brawijaya. Perkenalkan, nama saya Dr. Arif Alamsyah. Saya kebetulan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Bagaimana kabar adik-adik semuanya hari ini? Tetap semangat ya. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda semuanya yang sudah diterima sebagai Sivitas Akademika Universitas Brawijaya. Tentu banyak sekali cerita di balik perjuangan Anda memasuki Universitas Brawijaya ini, apalagi di fase-fase pandemi ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat. Dan ini bukanlah akhir dari sebuah perjuangan. Tapi buat saya yang sudah pernah menjadi mahasiswa seperti Anda, kebetulan saya juga alumni dari Fakultas Kedokteran Brawijaya, alumni Brawijaya ini adalah awal perjuangan Anda yang sesungguhnya dalam hidup ini. Oke, hari ini saya akan berbagi, sharing dengan adik-adik semuanya tentang pembentukan karakter. Nah, mungkin sebagian sudah sering dengar ya, apalagi sejak SD, di pramuka, SMP ya, ada yang di pelajaran agama ya, PPKN, SMA, mungkin di Paskibra ya. Sekarang di mahasiswa, kenapa karakter ini menjadi penting? Ya, itu yang akan kita bahas. Oke? Tapi sebelumnya adik-adik semuanya, saya ingin Anda lihat slide di depan ini ya. Oke. Ada lampu lalu lintas. Coba Anda lihat semuanya ke depan, ya. Kira-kira kenapa Anda berhenti di lampu lalu lintas ini? Coba Anda lihat ya. Kenapa Anda berhenti di lampu lalu lintas ini? Oke, good. Pasti ada yang menjawab, ya soalnya sudah aturan, Pak. Ya, wah soalnya nanti saya takut ditangkap polisi, Pak. Wah itu memang kalau saya lanjut bisa kecelakaan Pak. Oke, good. Ya, sesuatu yang luar biasa. Sekarang saya ingin bertanya sama Anda semuanya. Gimana kalau lampu lalu lintas ini Anda temui jam 2:30 malam? Wah, ya. Anda lihat ke kiri gak ada orang, kanan gak ada orang, depan sepi. Ya, kemudian Anda celingak-celinguk nggak ada polisi, kira-kira Anda mau lanjut atau berhenti? Nah, coba Anda renungkan. Selama saya mengisi ceramah, pelatihan, motivasi, ngajar mahasiswa saya, hampir semuanya mengatakan Anda berhenti apa terus? Semuanya mengatakan terus gitu. Kenapa? Soalnya tidak ada yang lihat. Nah ini yang menarik, ya. Ternyata teman-teman semuanya, cara kita merespon sesuatu kadang-kadang kita menggunakan apa yang disebut dengan standar ganda. Artinya karakter kejujuran kita itu masih dipertanyakan gitu. Nah, saya mulai dari fakta ini. Kenapa? Karena sebuah negara itu ternyata karakternya itu dibangun salah satunya dari lingkungan mereka. Contoh, saya pernah kursus di luar negeri. Taruhlah misalnya di Australia gitu ya. Di Australia, kamu tahu nggak, adik-adik tahu nggak bedanya antara Melbourne sama Malang gitu? Ternyata bedanya gini, kalau di Melbourne mereka itu lampu kuning itu ngerem adik-adik. Sedangkan kalau di Malang lampu kuning itu ngegas, itu bedanya. Ya, jadi kalau Melbourne lampu kuning ngerem, kita lampu kuning ngegas. Ya. Ini yang membedakan, kenapa kok kita itu kadang-kadang ketinggalan dengan negara-negara lain yang lebih maju daripada kita. Ternyata karakter kita di lampu merah aja udah berbeda dengan karakter mereka. Ya, coba deh, kalian kalau nggak percaya, di kota kalian masing-masing, lampu kuning panjenengan atau Anda ngerem coba. Ya justru Anda akan diklakson tuh dari belakang. Kenapa? Karena kebiasaan di Indonesia seperti itu. Jadi kita itu tidak membenarkan kebenaran, tapi membenarkan kebiasaan. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena kita menghadapi sebuah dunia sekarang ini yang tidak hanya mengandalkan IQ. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa intelektual itu hanya menyumbang 20% dari kesuksesan. Sedangkan yang 80% itu adalah faktor kecerdasan emosional,
kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, atau secara umum biasanya kita menyebutnya dengan karakter. Ya, oke. Lihat slide di depan ini, ada gambar, tahu ya ini ya, mask atau topeng. Ya, kalau kita mengaca pada kasus lampu merah tadi, sebetulnya kita tahu bahwa ternyata kelemahan kita sebagai bangsa adalah karakter. Kita terbiasa, mohon maaf, nggak asli, nggak otentik, alias hipokrit, alias munafik. Kita berhenti kalau ada polisi. Kita takut nyontek kalau ada dosen. Kita takut kalau ada orang tua. Tapi ketika tidak ada dosen, tidak ada orang tua, kita berubah karakternya. Ya, jadi seakan-akan kita ini hanya memakai topeng sosial. Oke, sedangkan di dalam diri kita ini ada sisi-sisi gelap gitu. Ya, karakter-karakter yang mungkin tidak membangun, ya, sehingga membuat kita sebagai pribadi dan kolektif sebagai sebuah bangsa, akhirnya kita tidak bisa jadi bangsa yang maju. Oke? Baik, apa sih karakter itu? Nah, coba adik-adik bisa lihat di depan. Memang banyak sekali definisi karakter, ya, tapi karena waktu kita yang singkat, ya, dan saya ingin menggunakan perspektif yang sederhana saja. Sebetulnya karakter itu adalah bagaimana adik-adik menginternalisasi sebuah nilai, sebuah value. Oke? Apa itu value? Nanti akan saya jelaskan. Ketika value itu masuk dalam diri kita, ya, menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah habits, kemudian kita merespon segala sesuatu berdasarkan terhadap value itu, maka itu lambat laun akan menjadi sebuah karakter. Oke? Contoh, ya, saya kebetulan pernah ke Korea. Korea itu punya semboyan yang namanya pali-pali. Saya pernah tanya sama supir taksinya, apa sih pali-pali itu? Pali-pali itu hurry gitu ya, cepat. Atau bahasa sekarang agile, lincah gitu. Dan saya amati betul, orang Korea itu kalau dia landing pesawat, lampu safety belt itu sudah mati, dia langsung cepat tuh ambil koper macam-macam, segera keluar, segera melanjutkan aktivitas mereka. Sedangkan orang kita, orang Asia Tenggara, terutama Indonesia, landing bukan ngambil koper tuh, nyalain HP biasanya. Itu bedanya. Ya, mereka nyalain HP-nya di tempat tunggu, ruang tunggu, ya kan? Atau ketika keluar dari bandara, sedangkan kita enggak. Ya, itu ternyata pembiasaan mereka sejak mereka kecil. Oke? Menginternalisasikan nilai pali-pali cepat-cepat itu menjadi sebuah kepribadian. Ya. Oke, sekarang Anda lihat contoh values di depan ini. Saya minta Anda sekarang mengingat kembali saat Anda usia SD, saat Anda usia SMP atau SMA. Coba tampilkan bayangan orang tua Anda, ayah atau ibu. Kira-kira kalau saya minta Anda memilih satu value tentang orang tua Anda, misalnya ayah, ada nggak value yang ayah Anda ajarkan kepada Anda di antara value-value yang ada di depan ini? Contoh, oh iya dok, ayah saya ngajarin disiplin dok. Jadi saya itu harus bangun sebelum subuh dok. Itu yang diajarkan sama ayah saya. Dan setelah subuh saya tidak boleh tidur. Nah itu value. Ketika ayah Anda membiasakan itu, sekarang Anda bangunnya pasti sebelum subuh, maka itu sudah menjadi karakter. Sekarang ibu misalnya. Coba Anda ingat ketika Anda SD, ketika Anda SMP, ketika Anda SMA. Coba lihat value-value di depan ini. Ada nggak yang diajarkan ibu Anda? Satu aja. Good. Iya dok, ibu saya ngajarin saya kejujuran. Ya, jadi ibu saya itu nggak pernah dok nyuruh anaknya berbohong. Ibu ada dibilang nggak ada. Kalau ibu ada ya dibilang ada sama tamu. Kalau ibu nggak ada ya dibilang nggak ada sama tamu. Oke, good. Jadi artinya teman-teman semuanya, ya, kita sudah akrab dengan karakter ini, value ini sebetulnya sejak kecil. Ya, pertama kali yang mengajarkan kita adalah orang tua kita.
Oke, jadi sumber dari karakter itu kita sebut sebagai values. Ya, itulah kenapa bahkan seorang Albert Einstein itu mengatakan bahwa kita jangan jadi orang sukses gitu, tapi jadilah orang yang punya values, ya. Jadilah orang yang punya nilai. Oke, kira-kira begitu. Baik. Nah, kalau values ini ya di depan ini kita kelompokkan ya menjadi 4. Maka kita akan ketemu tuh, ada values dan karakter yang berhubungan dengan Tuhan. Misalnya apa? Ikhlas, ya. Ada yang berhubungan sama diri sendiri. Misalnya apa? Disiplin, ya. Walaupun nggak dilihat sama orang, nggak dilihat sama orang tua, saya disiplin bangun sebelum subuh. Ada yang berhubungan sama kebangsaan. Apa contohnya? Nasionalisme, patriotisme, heroisme. Ya, cinta NKRI, itu semuanya adalah bagian dari nilai karakter. Ada yang berhubungan dengan sesama dan lingkungan. Apa contohnya? Coba adik-adik pikirkan sebentar. Dengan teman misalnya, oke, good, sopan santun, ya, setia kawan, komitmen, oke, good, ya. Jadi ketika value-value atau karakter-karakter yang sudah mendarah daging itu kita jadikan 4 ini, ya, ada dengan Tuhan, dengan diri sendiri, ya, dengan bangsa kita, dan dengan sesama, insya Allah kita akan jadi pribadi yang lengkap. Oke, jadi jangan sampai kita itu bagus sama sesama gitu. Nggak pernah sholat, nggak pernah ke gereja, ya, jangan begitu. Sebaliknya ada yang ke masjid terus, ya, tapi ujian nyontek, kan begitu, ya. Ada yang sangat nasionalisme, hormat bendera luar biasa, ya, tapi nggak pernah beribadah. Jadi harapannya mahasiswa Brawijaya, ya, itu lengkap karakternya. Ada karakter dengan Tuhan, ya, karakter dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan bangsa. Ya, terus gimana sih bentuk karakter itu? Tentu yang pertama pendidikan. Ya, tadi saya sudah ceritakan lewat keluarga, lewat sekolah, bahkan Anda baca buku. Misalnya biografi, ya, Anda baca biografinya Bung Karno, Bung Tomo, Buya Hamka, ya, misalnya, ya, biografi orang yang memang sudah ditulis dan Anda suka dengan biografi itu akan menumbuhkan karakter. Yang kedua lingkungan, teman, dan satu lagi yang penting di sini lingkungan kalau di mahasiswa itu apa? Organisasi. Jadi Anda kalau mau membangun karakter ikut organisasi, jangan kuper, ya. Saya dulu kebetulan pernah jadi ketua OSIS, pernah jadi ketua sebuah lembaga semi otonom dan seterusnya. Yang ketiga pengalaman dan satu lagi kesulitan. Jadi kadang-kadang orang kalau dia menghadapi kesulitan dalam hidupnya, maka dia akan memiliki karakter yang tangguh, teman-teman semuanya. Ya. Dan terakhir dari saya, semuanya dimulai di awal. Untuk merubah diri Anda, yang terberat adalah mengawalinya. Contoh, disiplin. Mulai besok saya akan bangun sebelum subuh. Misalnya yang muslim saya akan sholat ke masjid misalnya. Yang Kristiani misalnya ikut kebaktian dan seterusnya. Ya. Pesan dari saya, Anda butuh energi besar di awal ini. Tapi insya Allah nanti ketika Anda sudah membiasakan, maka yang berat di hari pertama akan menjadi ringan di hari ke-10, di hari ke-30 dan seterusnya. Ya, oleh karena itu bertahanlah di awal untuk menuai buah karakter di kemudian hari. Ya, saya kira demikian materi dari saya. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa mulai mempraktekkan hal-hal positif dalam hidup Anda. Ya, sekali lagi kesuksesan tidak hanya dari intelektual, tapi juga dari emosional dan spiritual, juga dari karakter Anda. Knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. Selamat berjuang mengalahkan diri Anda sendiri menjadi pribadi yang baru. Terima kasih adik-adik Adhikara, selamat berjuang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.